wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadhani Syahputri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diferensial fungsi sederhana. Kita masuk ke materi pembahasan definisi dari diferensial atau biasanya disebut dengan turunan. Jadi, diferensial adalah tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Jadi, diferensial itu adalah turunan, merupakan bagaimana besaran itu berubah akibat besaran lainnya. Nah, masuk ke quotient diferensi dan derivatif. Jika sebuah fungsi eksplisit y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x, di mana kita tahu bahwa x dan y adalah variabel. X adalah variabel bebas dan y adalah variabel terkait. Dari fungsi eksplisit ini terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, mengakibatkan sisi kirinya y juga akan bertambah sebesar delta y, sehingga fungsinya akan menjadi y tambah delta y sama dengan fx tambah delta x. Jika y kita pindahkan ke ruas kiri, maka ia akan berubah menjadi tanda negatif, dan y itu sama dengan fx, sehingga y bisa kita ganti dengan fx. Dan apabila ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi dengan delta x, maka persamaan akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Dan ini yang dinamakan dengan quotient diferensi. Apa sih quotient diferensi itu? Quotient diferensi itu melambangkan tingkat perubahan rata-rata variabel terkait y terhadap variabel bebas x. Proses penurunan sebuah fungsi disebut dengan pendiferensiasi, yang merupakan penentuan limit suatu quotient diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati dengan nol. Proses diferensiasi dinamakan derivatif, sehingga turunan fungsinya adalah ini ya teman-teman yang ada di layar. Lanjut, kita akan membahas ke kaidah-kaidah diferensiasi. Sebenarnya ada banyak kaidah-kaidah diferensiasi atau turunan. Namun kali ini saya akan membahas 5 kaidah saja. Yang pertama yaitu diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka turunannya atau y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 0. Contoh, misalnya diketahui y sama dengan 5, maka turunannya atau y aksen sama dengan 0, karena konstanta apabila diturunkan pasti hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu diferensiasi bentuk pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka turunannya y aksen sama dengan dy per dx, dan n dikali x dipangkatkan n dikurang 1. Contohnya, y sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah angka 3 kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1, dan pangkatnya ini selalu dikurang 1 ya. Maka hasilnya menjadi 3x kuadrat, karena 3 dikurang 1 adalah 2.
Selanjutnya yaitu diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U ditambah V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan du per dx ditambah dv per dx, atau Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Contohnya nih, misalnya diketahui Y sama dengan 4x kuadrat ditambah x pangkat 3. Di sini diketahui U adalah 4x kuadrat, maka U aksennya atau turunan dari 4x kuadrat adalah 2 dikali 4, yaitu 8 kan. Dan pangkatnya ini kita kurangkan berapa? Kurangkan 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1 kan. Sehingga hasilnya 8x untuk U aksennya. Berikutnya diketahui V sama dengan X pangkat 3. Nah, untuk turunannya atau V aksennya X3, angka 3-nya ini kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali X pangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat. Nah, maka turunannya keseluruhannya adalah Y aksen sama dengan 8x ditambah 3x kuadrat. Gitu. Lanjut. Diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U dikali V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka turunannya atau Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan U dikali dv per dx, ditambahkan V dikali du per dx, atau Y aksennya sama dengan U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Seperti yang kita ketahui, tadi di sini U-nya adalah 4x kuadrat. U aksennya adalah 8x. V-nya adalah X pangkat 3 dan V aksennya adalah 3x kuadrat. Maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan Y aksen sama dengan U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen. Maka kita masukkan U-nya adalah 4x kuadrat ditambahkan V aksennya adalah 3x kuadrat ditambah kita masukkan V-nya adalah X pangkat 3 dan U aksennya adalah 8x. Maka 4x kuadrat dikali 3x kuadrat hasilnya menjadi 12x pangkat 4. Ingat ya, bentuk pangkat kalau misalnya dikali dia menjadi tambah, ditambah x pangkat 3 dikali 8x menjadi 8x pangkat 4. Karena pangkat 3 ditambah 1 yaitu menjadi 4 gitu. Sehingga karena sama-sama pangkat 4 nih, bisa langsung kita tambahkan. Jadi 12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4. Sehingga hasil akhirnya yaitu 20x pangkat 4. Selanjutnya yaitu diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka turunannya atau Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan V dikali du per dx dikurang U dikali dv per dx dibagi V kuadrat atau Y aksen. Atau Y aksen sama dengan V dikali U aksen
dikurangi U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Misalkan contohnya Y diketahui sama dengan 4x kuadrat dibagi X pangkat 3. Maka turunannya Y aksen sama dengan tinggal kita masukkan aja ke rumusnya Y aksen V dikali U aksen V dikali U aksen min U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Maka kita masukkan P-nya X pangkat 3 dikalikan 8X untuk U aksennya dikurang U-nya 4X kuadrat. Kita balikan V aksennya 3X kuadrat dibagi V kuadrat. V kuadratnya adalah X pangkat 3. Kita kuadratkan. Maka hasilnya menjadi X pangkat 3 dikali 8X. Adalah 8X pangkat 4 dikurang 4X kuadrat dikali 3X kuadrat. Itu hasilnya menjadi 12X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Dikuadratkan artinya dikali pangkatnya 3 dikali 2 menjadi X pangkat 6, sehingga hasilnya menjadi Y aksen sama dengan 8X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 4. Karena sama-sama pangkat 4, bisa langsung kita kurangkan menjadi min 4X pangkat 4 dibagi X pangkat 6, karena 3 dikali 2 adalah 6. Sehingga min 4X pangkat 4 dibagi X pangkat 6, karena sama-sama dibagi X pangkat 6, maka hasilnya menjadi min 4 dibagi X pangkat 2, atau kalau kita naikkan X-nya menjadi min 4X pangkat min 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hubungan fungsi dengan derivatifnya atau derivatif pada derivatif. Ternyata suatu turunan itu masih dapat diturunkan lagi, dan hasil dari turunannya itu masih bisa diturunkan lagi menjadi turunan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, apabila dijabarkan, maka rumusnya turunan pertama yaitu Y aksen sama dengan dy per dx, dan turunan keduanya yaitu Y double aksen sama dengan d kuadrat Y dibagi dx kuadrat, dan seterusnya sampai turunannya ini menghasilkan nilainya sama dengan 0. Jadi itu adalah sedikit materi mengenai diferensial fungsi sederhana. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya Octavia Ramadhani Putri, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.